Nah, Kota Bandung saat ini Pak ya, jadi setelah pandemi Pak ya, pandemi pun pariwisata pasti terpukul nih. Kalau saat ini, apakah pulih seperti sebelum pandemi atau malah lebih tinggi Pak? Halo Sobat OCS, ketemu lagi dengan saya Lutfi Wirya di program OCS, obrolan cerdas ekonomi dan sosial. Hari ini saya ketemu narasumber yang luar biasa, yang saya bangga banget bisa beliau berkenan hadir di Bandung TV, Bapak Peri Tristianto. Ya. Selamat siang Pak Peri. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Jadi Pak Peri ini sebelum ada Pak Gubernur kita yang sering dipanggil Raja, Pak Peri ini udah Raja duluan nih, Raja Factory Outlet dulu sering dipanggil. Walaupun sekarang beliau udah nggak di Factory Outlet lagi, tapi tetap di bidang pariwisata. Nanti kita cerita. Pak Peri, saya mau nanya nih Pak Peri. Pak Peri kan selalu ngikutin pariwisata Pak ya, dari dulu berarti Pak? Ya, enggak, maksudnya saya usaha tuh segmen pasarnya. Segmen pasarnya wisatawan. Wisatawan. Jadi wisatawan, orang bilang bisnis saya berubah. Ya sekarang ke kulineri juga, ke wisata juga. Dulu kan Factory Outlet, dulu Cihamplas juga. Ya karena kemauan wisatawan yang berubah. Nah, jadi saya ikutin terus trennya Pak ya. Karena segmen pasar itu penting. Kalau Bapak ngelihat kawasan gitu Pak, mengidentifikasi sebuah kawasan untuk jadi tempat wisata itu, apa yang Bapak lihat dari kawasan itu sebelum mengambil keputusan ini saya mau buat Great Asia Afrika nih, misalnya kayak gitu Pak? Ya, saya selalu dalam bisnis saya selalu menciptakan pasar. Saya nggak pernah memasuki pasar. Contohnya waktu outlet misalnya ya. Waktu outlet kita nggak pernah di mall kan, nggak pernah di ruko kan. Jadi Bapak nggak ikut pasarnya mall. Tapi jalan yang nggak gitu rame, bagaimana dibuat rame gitu. Ya. Nah begitu pula waktu ke Lembang, memutuskan ke Lembang 2007, 2006 tuh Lembang udah mulai sepi. Nggak ada wisatanya menurut saya. Nah dimulai kan dari situ ada rumah sosis, ada kampung baso, terus tahu susu Lembang, The Ranch, terus berkembang lah kan gitu. Oke. Jadi Bapak nggak pernah ikut pasarnya orang? Nggak. Bapak bikin pasar sendiri? Iya, bikin pasar bagaimana tempat yang nggak gitu ramai menjadi ramai. Nah itu kan berarti tantangannya sebenarnya lebih berat bukan? Atau lebih gimana, berat, Pak? Cuma kalau ada konsep enak. Okay. Kalau ketemu konsepnya, ya baru saya bikin. Jadi saya kalau bikin apa-apa tuh nggak ada program untuk bikin apa nanti tahun berapa, nggak ada. Nggak ada Pak? Punya ide, bikin gitu. Ya. Nah berarti kalau ide itu Pak, gimana Pak Bapak mengidentifikasi, oh ide ini bisa nih jalan? Apa kriteria dari sebuah ide itu Bapak bisa, mungkin bisa pakai contoh juga? Ya mungkin ide itu dari ngobrol, karena dari ketemu orang, itu yang itu dari dengerin orang-orang pinter. Oh gitu ya, maksudnya menteri gitu kan. Saya banyak terinspirasi sama orang pinter, sama pejabat, sama apa saya dengerin. Oh ini bagus juga gitu ya. Karena kan kalau mereka kan teorinya bagus-bagus, menjalankannya kan nggak secepat saya. Kalau saya ada ide langsung saya jalan. Bapak eksekusi ya. Gitu. Oke. Oh jadi Bapak sering dengerin orang-orang pintar gitu Pak? Ya saya dengerin, saya masih sampai saat ini koran saya masih langganan, majalah masih langganan. Ya YouTube apalagi, saya satu hari satu malam tuh masih lihat YouTube dan sebagainya, media sosial semua. Saya masih radio saya masih jalan terus. Ya, gitu. Untuk cari inspirasi. Ya kan pasti ada lah. Pasti ada Pak ya. Pasti ada. Nah Kota Bandung saat ini Pak ya, jadi setelah pandemi Pak ya, pandemi pun pariwisata pasti terpukul nih. Kalau saat ini apakah pulih seperti sebelum pandemi atau malah lebih tinggi Pak? Enggak, begini ya, pariwisata itu berkembangnya semenjak pandemi. Semenjak pandemi berkembang? Okay. Pariwisata ya, tempat wisata. Oke. Ya seperti itu. Berkembangnya itu karena pada waktu itu kan orang kan pengen keluar. Nah di situ berkembang. Kalau Anda bayangkan dulu mungkin di Lembang kita ada beberapa, sekarang ada puluhan gitu. Puluhan yang lain. Ya. Dan se-Indonesia berbuat yang sama. Mau di mana? Sekarang saingan Bandung kan Jogja ya. Kalau ya
seperti itu. Jogja berkembang dengan baik. Jadi seluruh Indonesia menurut saya apalagi di Pulau Jawa berkembang sekali. Itu saingan kita. Oke. Jadi keinginan masyarakat untuk berwisata itu setelah pandemi malah Ya, sejak pandemi malah lebih waktu tinggi. pandemi itu semua membuat tempat wisata. Oke. Seperti itu. Tadinya kan nggak ada ya. Karena permintaannya juga tinggi Pak ya. Ya permintaan kan waktu itu kan habis COVID ya. Habis COVID ya. Pengen keluar. Jenuh ya mungkin ya. Ya mungkin pengen keluar gitu kan. Kalau kota Bandung Pak, ada Kota Bandung gimana Pak? kita nggak, menurut saya sekarang kan wisata di Kabupaten Bandung. Ya. Kota Bandung wisatanya kulineri. Oke. Nah, dan sangat berkembang gitu. Iya. Dan saya nggak masuk ke situ Oh, Bapak ya. nggak masuk ya? Karena aduh terlalu Crowd. setiap minggu udah ada Yang baru. rumah makan, kafe yang baru terus ya gimana ngikutinnya gitu. Betul. Ya. Tapi kalau bandara Bandara Husein kemarin ditutup, ada pengaruhnya nggak Ya Pak? pasti ada pengaruhnya, tapi kan kita tertolong oleh WUS. Tertolong. Bandung sendiri atau Kabupaten Bandung ya utara dan selatan ya Lembang dan daerah Soreang sana itu segmen pasar target marketnya udah nasional kan. Ya. Jadi orang sengaja banyak ya yang sengaja dari luar kota, dari luar pulau, dari negara tetangga. Bandung masih favorit. Jadi mereka menggunakan ke Jakarta terus menggunakan bus. Sebenarnya apa Pak yang bikin Bandung itu favorit Pak? Kalau Pak Peri yang sudah puluhan tahun di dunia pariwisata di Bandung Raya ini Pak. Kalau kita ngelihat dari udara ya, suasana dan culture ya, ya budayanya juga menarik, budaya bahasa, tata krama. Kemarin baru saya ketemu orang Malaysia, dia bilang "Gila, indah sekali di Bandung, nggak ada klakson mobil. Oh iya benar. Di Kuala Lumpur aja orang klakson. Nah ini kan tata krama ya. Oke. Dan tata krama itu apalagi untuk Malaysia, terutama Malaysia ya. Itu dia bilang satu culture ya. Melayu ya makanannya semua. Terus Muslimnya banyak kan ya. Keamanan makanan yang halalnya ada kan gitu. Oh jadi itu Pak yang bikin Bandung menarik tuh ya. Ya, Masuk menarik klakson itu. itu juga menarik ya. Ya makanya saya kan suka dengerin orang pintar ngomong. Pak Arif Yahya bicara dulu, pariwisata terjadi 60% karena culture, 35% infrastruktur, 5% buatan manusia. Nah itu saya ikutin gitu. Ya infrastruktur semua usaha saya semua ada di jalan provinsi. Jalan provinsi lebih aman, maksudnya dijaga pemerintahnya lebih dijaga kan, nggak ada lubang, nggak ada apa. Ya terus culture, kenapa saya bikin tahu susu Lembang karena Lembang susu. Kenapa saya bikin farmhouse judulnya susu Lembang karena di situ susu. Kenapa saya bikin Negeri Asia Afrika karena Bandung kota Asia Afrika. Jadi harus disangkutin terus. Oke, culture-nya itu. Culture-nya sesuatu yang dari situ, apakah kulinerinya ya yang terkenal makanannya atau kalau budaya sih sekarang budaya kesenian gitu kan rada kurang ya. Tapi kan culture di kulineri. Di kulineri ya. Apa yang dari sana? Tadi 5%-nya apa Pak ya? Ya buatan manusia. Oh buatan manusia. Makanya saya masih bertahan sekarang ini karena itu. Waktu orang membuat pariwisata, banyakan kan kemainan. Ya ke fasilitas main gitu ya, semuanya se-Indonesia sama ya karena yang jualnya kemana-mana kan, yang bikinnya kemana-mana. Nah terus ya saya mempertahankan ya itu tempat itu kehijauannya dan yang paling utama kebersihannya seperti itu. Nah itu nyambung juga Pak kan. Great Asia Afrika floating market udah lama banget Pak ya. Tapi apa rahasia yang biasanya orang bisa datang lagi Pak? Bahkan satu orang bisa beberapa kali datang. Ya terutama ya kita harus maintainnya ya. Makanya usaha sekarang tuh semua bagus menurut saya kalau ownernya turun. Oh gitu. Ya iya kalau pakai sistem gitu ya masih kurang. Makanya kan kita nggak bisa bikin banyak-banyak. Saya ada di luar kota yang saya nggak sanggup, misalnya di Puncak ada, saya nggak aktifkan, di Ciwidey ada, saya nggak aktifkan, saya bermain di Bandung Utara. Ya karena ya sayanya tetap masih turun.
memastikan tetap di-maintain dengan baik. Iya, nggak bisa. Kita ngelihat kebun bagaimana, ngelihat bunga bagaimana, ngelihat air bagaimana kan ya. Harus diisi apa itu kan ya. Harus berubah terus. Sampai kebun-kebun juga Bapak Ya perhatiin terus harus ya? perhatiin. Jadi itu rasanya orang datang Ya. sama bagus terus, sama Betul, bagus karena terus. ini yang tadi ya, culture tadi salah satunya kan keindahan tempat ya, penghijauannya, bunganya. Bunganya, Nah itu kan harus dipikirin, jangan ya bukan mainannya kan. Ya. Oke, jadi itu rasanya. Kalau mainannya kan di mall juga ada, Iya, ya kan cuma- seperti itu buat apa? Tapi ya itu udara, suasana dan budaya menurut saya. Ya. Itu ya rahasianya Pak. Ya udara, terutama udara Bandung kan ya dan sekitarnya ya, apalagi di Kabupaten Bandung masih Sejuk ya. cukup sejuk. Gitu. Oke. Nah Pak, saya mau nanya yang lain ini Pak. Jadi kalau Pak Peri kan dulu pernah jualan kaos di Ciamplas juga Ya Pak. betul. Nah sekarang tuh ada pembahasan Teras Ciamplas yang dulu dibangun zaman wali kota Pak Ridwan Kamil. Sekarang katanya mau dirobohin. Pak Peri punya pandangan nggak Pak terhadap Teras Ciamplas ini Pak? Ya dulu mungkin Pak RK punya visi yang baik, yang bagus ya. Cuman tidak terlaksana ya, membuatnya iya tapi memaintainnya kan. Nah, seperti itu konsepnya bagus, tapi kalau sekarang karena tidak terurus, lebih baik dicopotin. Ya lebih baik kembalikan lagi gitu. Karena nggak enak kan lewat situ, katanya Bandung kotanya yang kota hijau, puhun yang enak, puhun yang rindang, tapi di atasnya sekarang kan besi, ya kan nggak enak. Iya sih, bener. Ya lebih baik kembalikan lagi ke suasana Bandungnya. Jadi mendingan pohon-pohon suasana Bandung Ya asli, Pak, makanya suasana Bandung itu harus dipertahankan, dan yang mempertahankan tuh bukan pemerintah aja, stakeholder harus memikirkan. Kalau orang buka sesuatu, ada restoran, ada kafe atau apapun tempat usaha, bagaimana penghijauannya, bagaimana tempat sampahnya. Iya. Itu menurut saya jangan mengandalkan dari pemerintah aja, terlalu banyak kerjaan lah pemerintah ya. Nah stakeholder ini menurut saya harus juga peduli tentang itu, ya. Menurut saya harus peduli, Sama lingkungan. ya, karena kemarin ada pemotongan itu pohon ya, saya kan loh itu udah bagus ya, kok udah hijau ya, kok dipotong gitu kan ya. Itu kepedulian itu, malah kita yang nggak ada pohon harusnya menanam pohon. Betul. Nggak usah disuruh pemerintah gitu. Ya, kan gitu. Ya, oke. Nah kalau bisnis wellness Pak, Bapak nggak masuk Pak? Nggak, saya nggak Nggak masuk. masuk pedal gitu Pak? Nggak masuk. Ya. Kenapa Pak nggak masuk Pak? Udah marketnya orang? Ya kita mesti konsen di itu aja ya, di satu Bapak konsen di bisnis. satu sektor. Saya segmen pasarnya ya orang luar kota ya, seperti itu. Ya. Segmen pasar orang luar kota yang liburan. Berarti emang padatnya tuh weekend dan holidays Pak ya? Ya weekend dan holiday, tapi Bandung kan hari biasa juga macet. Maksudnya juga macet. Ya macetnya oleh kendaraan yang di Bandung udah overload mungkin. Ya, tapi macetnya ini menarik sekali karena pemerintah nggak mikirin yang parkir. Ya. Sebetulnya kemacetan itu menurut saya parkir. Kalau jalan besar misalnya Dago dan semuanya udah macet, dia pakai jalan-jalan yang jalan tikus kan, jalan lebih kecil. Jalan lebih kecilnya yang ini, yang sekarang ini dipenuhi oleh parkir. Parkir betul. Nah, kalau pemerintah punya gedung-gedung parkir kayak di luar negeri, ya solusinya kan pemerintah banyak tanahnya, bikinlah gedung parkir. Kalau saya ngelihat ke Asia Afrika, Braga gitu ya, pemerintah menyediakan tuh, itu menarik gitu. Yang bekas Palaguna dibikin parkir gitu, apalagi dibikin gedung parkir kan, kapasitasnya lebih banyak lagi. Oh gedung parkir bener Pak ya? Iya harusnya bikin gedung parkir loh. Swasta nggak bisa bikin lah, mahal tanah, tapi tanah Pemda kan banyak. Ya bikin gedung parkir. Menarik. Nah trennya Pak, industri kreatif sama pariwisata di Bandung, Bapak punya pandangan nggak 5-10 tahun ke depan? Atau Bapak nggak punya pandangan, nanti tunggu ide-ide lagi? Ya nggak bisa lah, kita nggak Pak? bisa untuk program yang cukup panjang ya. Tapi Bener Pak ya? what's happening? Karena orang sekarang ini main wisata, terutama makan, banyak sekali
restoran-restoran atau rumah makan atau kafe yang viral. Di Bandung roti aja viral di mana-mana ya. Bukan karena makanannya menurut saya. Oh, iya. Karena dia datang ke situ untuk ngisi Instagram dia, ngisi TikTok dia gitu. Jadi ngasih makan TikTok. Ngasih makan Instagram. Iyalah ya. Iya. Kalau saya ngeliat seperti itu, orang jalan sekarang ini untuk ngasih makan medsosnya Posting dia ya. ya. Oke. Untuk menuhin medsosnya dia. Dan itu baru tren mungkin 5 tahun terakhir mungkin Ya, mungkin 10 tahun yang lalu kayaknya enggak ada, ngasih 10 tahun makan gitu ya. lalu ya. 10 tahun lalu kan orang bermain di TikTok, di Instagram kan masih kurang. Ya kan seperti itu. Jadi tren itu kalau Bapak memang enggak ibaratnya enggak langsung program 5 tahun 10 tahun Ya. ke depan enggak ya Pak ya? Enggak ada program gitu. Kalau saya ada ide saya jalanin. Cuman kalau untuk di Pulau Jawa berat ya. Karena followernya sangat banyak. Ah iya. Ya, sangat banyak. Kita bikin hari ini bikin ini, ya bulan depan udah ada yang ngikutin. Ya, udah rata gitu, udah banyak. Kalau ngikutin satu nggak apa-apa, kalau ngikutin semua, bikin kopi semua kopi kan gitu ya. Ya, kafe semua kafe. Bayangkan di Kota Bandung tuh restoran aja terdata yang dulu tuh rumah makan, restoran, kafe 3.600 ya. Ya seperti itu tuh. Ya. Mau bikin apa lagi gitu. Kalau bikin viral sebentar. Iya. Udah viral turun lagi. Iya. Ya bagaimana investasi kita bisa balik gitu. Seperti itu. Jadi yang ada aja lah kita maintain. Kita tambahkan sesuatu kan seperti itu. Iya. Tapi tidak menghilangkan tadi culture tadi. Suasana, udara, budaya. Terutama budaya. Keramah tamahan karyawan harus dipikirkan. Ya itu yang harus dipikirkan itu. Kalau itu hilang, aduh ya apa artinya Indonesia, apa artinya Bandung? Ya, yang terkenal dengan tata krama Sunda, kan itu harus dipikirkan. Ya. Oke, Pak. Terus Bapak kan udah puluhan tahun nih Pak berbisnis, Ya. udah macam-macam. Kalau membangun legacy gimana Pak? Bapak ke putra putri dan generasi penerus nanti lanjutnya Pak. Ya kan Prinsipnya apakah dia passionnya ke sana? Belum tentu kan. Oh gitu. Nah, dia belajar kita untuk belajar. Tapi bisnis dia mau apa? Ya dia kembangkan sendiri. Jadi Bapak nggak ada maksa Nggak anak ada. untuk ikutin. Kalau ada yang jalan, ada tempat saya yang jalan, saya bilang ke anak saya, kamu mau terusin nggak? Kalau kamu terusin, kamu beli. Bukan saya terusin ngasih ya. Oh gitu. Harus beli ya. Karena dia juga mesti punya beban. Oke. Jangan bantu kita. Kalau bantu kita mah aduh anak kebantu mah ya. Kasarnya ntar Sabtu banyak kegiatan. Tapi kalau dia yang punya bisnis, dia kan udah belajar sama kita. Tinggal dia mau nggak? Mau ya belilah. Nggak punya modal ya mintalah ke bank. Kan gitu. Ya, beberapa aset saya udah jual ke anak-anak saya. Oh Pak jual? Jual lah. Ya jual lah. Saya juga ada beban kok. Ya, saya untuk memenuhi beban saya, mengurangi beban saya, ya jual lah. Nah, dia dengan begitu yang saya jalani, yang saya alami tambah baik usahanya. Usahanya tambah baik. Ya, yang saya pegang dulunya, terus dia Dijual ke anak lagi. dijual ke anak. Kalau dibantu ke anak nggak bisa deh. Kalau dijual ke anak kan bebannya dia, kalau rugi kan dia. Jadi tambah bagus Pak hasilnya Pak? Tambah bagus. Wow. Ya itu yang saya alami. Ini saya baru dengar Ya, Pak. kalau namanya ya legacy itu bukannya harta kok. Ya suatu hari juga ya memang apa yang kita punya buat dia kalau kita nggak ada. Tapi legacy itu ya itu pelajaran bagaimana berbisnis. Dan anak itu menurut saya tidak boleh memasuki perusahaan orang tua, tapi mengembangkan perusahaan orang tua. Antara memasuki dan mengembangkan kan lain. Mengembangkan dengan cara dia, ya, dengan ilmu dia, dengan manajemen dia, dengan staf dia. Makanya saya bilang ke anak-anak saya juga sama. Tidak ada perintah untuk satupun kepada staf saya. Oh. Ya, kamu saya. Ya, Oh. Oke. ya hormati staf saya, malah. Ya kan gitu ya. Ya. Kalau mau belajar kan dia belajar. Iya. Belajar hormatin lah. Iya. Ya, seperti itu. Dan itu ya ada hasilnya. Anak-anak saya kayaknya cukup baik untuk menjalankan bisnis dia. Ya seperti itu. Wah, saya baru dengar tuh jual
perusahaan dijual ke Ya iya. Baru denger. Supaya beban orang tuanya hilang, Iya, iya. anaknya minat. Anaknya minat apa enggak gitu. Nah kalau nggak minat gimana Pak? Kalau nggak minat Misal Bapak ya, punya bisnis yang mana? ya anak dia mau nggak ada yang- jalan sendiri kan, Mas ya. Iya. Ya kan banyak anak-anak kan nggak mau Ikutin ngejalankan perusahaan orang orang tua. tua. Tapi kalau dia melihat ini perusahaan orang tuanya dia bisa maksimalkan, dia bilang udah aja buat saya. Ya udah beli aja gitu kan gitu. Ya. Beli semua ya, maksud namanya semua jual beli aja kan seperti biasa. Seperti itu. Hebat. Ya. Hebat Pak. Nah Pak, Bapak punya ini nggak Pak? Pandangan kalau era digital AI, sosmed sekarang, nggak tahu Bapak masih baca koran nih luar biasa ya, Bapak Ya. masih baca koran, masih dengar radio, masih nonton Ya TV. itu. Ngaruh nggak Pak ke pariwisata Pak? Enggak begini ya, menurut saya teknologi itu membantu manusia. Yang utama adalah manusianya. Ya, bukan teknologi. Oh, Ya, jadi membantu manusia. Jangan itu dikedepankan. Ya, yang kita jual kan Indonesia ini terkenal dengan hospitality-nya. Iya. Kalau semuanya pakai teknologi bagaimana? Semuanya pakai robot bagaimana? Rakyat Indonesia ini 280 juta orang loh. Ini perlu kerjaan. Ya kan gitu. Nanti pengangguran malah Iya, apa nanti ya. pengangguran di mana-mana. Seperti itu. Dan yang pasti ya itu, kalau nggak ada hospitality lah, tata krama dan sebagainya, itu harus tetap kita pertahankan. Nah, berarti saya mau nyambung Pak. Gimana Bapak mendidik atau mentraining karyawan Bapak itu supaya hospitality-nya itu tetap dijaga gitu Pak? Bekerja bersama mereka. Oh Bapak ikut turun? Ya, gue itu turun. intinya. Kalau perlu bersihin meja. Oke. Ya. Karena saya cari karyawan tuh bukan karyawan yang profesional. Oke. Ya, saya cari karyawan yang biasa. Bagaimana kita pintar barengan lah. Ya. Oh, iya. Iya dong ya. Saling melihat, saling belajar barengan. Kita ngobrol. Kita ngelihat apa. Jadi cara trainingnya adalah terjun langsung. Terjun langsung. Misalnya saya kebun aja gitu ya. Iya. Istri saya bawa orang-orang biasa, tukang kebun biasa. Orang kampung lah kasarnya. Tapi dia lihat dibawa ke Bali, dibawa ke Malaysia misalnya. Lihat kayak gimana kan itu. Nah, lebih baik begitu daripada yang udah jadi. Kalau yang udah jadi kan dari yang udah berpengalaman di perusahaan lain dia bawa, dia bilang harus begini lah, beda kok. Culture perusahaan saya dengan yang lain kan beda, visinya juga beda. Ya, lebih baik saya pintar bersama karyawan. Oke. Ya, karena kita juga karyawan tuh bagian dari hidup kita kan. Ya, yang menghidupi kita kan karyawan kita, bukan kita menghidupi karyawan kita. Saat ini kurang lebih beberapa ratus orang di Lembang, sekitar 800-900 orang menghidupi Menghidupi saya. Bapak. Kita ngobrol di sini, yang nyari duit kan dia. Ya iyalah, ya mereka yang menghidupi kita. Makanya di situ benar-benar itu bagian dari ya. Jadi Bapak kehidupan benar kita. bukan penganut sistem manajemen yang buat sistem Enggak, yang ya bekerja. sistem harus ada, tanggung jawab harus ada, SOP harus ada. Tapi nggak bisa kerja dengan job desk dan SOP aja. Tapi bagaimana mereka juga multi talent. Oke. Ya, dia melihat sesuatu dan dia maunya apa sih? Iya. Saya selalu tanya maunya kamu apa? Ya, jadi kalau kita terima orang, dia tadinya mau terima bagian administrasi misalnya, tapi kerjanya ngomong terus kan kita yang melihat. Ya, kok ini cocoknya di marketing kan? Iya. Nah, seperti itu. Jangan dipaksakan orang kebutuhannya apa. Ya. Oke. Oke, luar biasa Pak. Ini terakhir Pak ya. Terakhir benar-benar terakhir Pak. Banyak anak muda pengen jadi pengusaha sekarang Pak. Bapak punya pesan nggak buat anak-anak muda yang mungkin baru mulai usaha atau baru 5 tahun usaha, Ya. 10 tahun usaha? Itu masalah cuma satu, anak muda ini ya. Mereka tahu segala. Mereka tahu segala dari medsos kan, dari mereka peduli juga. Tapi mereka turun nggak? Ya, jangan di tempat ngopi aja. Nah, itu menurut saya. Yang saya sesalkan ya mereka mau turun apa enggak? Ya, seperti ayahnya dulu, seperti kakeknya dulu waktu bekerja. Ya, jangan begini terus gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau ke tempat ngopi gitu, ngelihat sekumpulan anak semua masing-masing sibuk dengan komputernya.
ngapain bawa komputer ke situ? Ngobrol lah. Ya, mendingan ngobrol sama teman-temannya daripada pakai situ kerja pakai komputer, mah di rumah aja. Ya, tapi di situ bergaul lah. Karena dengan komunikasi, ya pasti menambah sesuatu ilmu. Ya, seperti itu. Jadi gitu Pak ya pesannya. Jangan cuma berteori, berkonsep. Mereka ngitung-ngitung. pintar, menurut saya pintar dengan dunianya. Cuman ya karena sibuk dengan ya jadi sarah, jadi lebih egois. Karena dia kan sibuk sendiri. Saya tahu segala kok. Ya. Tapi komunikasinya kurang. Oke. Karena kesibukan ya itu zamannya itu. Makanya turunlah ya. Ngamatin bisnis-bisnis kecil. Ya, bisnis-bisnis orang kecil. Ya. Meskipun orang itu di pinggir jalan amatin, kenapa dia rame, kenapa dia enggak, kan gitu. Nah, di situ belajarnya. Ya, bukan teori kan. Ya. Seperti itu. Oke, Pak Peri, terima kasih banyak Pak Peri ilmunya hari ini. Saya juga banyak belajar. Semoga teman-teman yang nonton di Bandung TV juga banyak belajar. Oke. Semoga sukses terus Pak Peri bisnisnya dan sehat terus. Oke, Sobat Oces, demikian pembicaraan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode Oces selanjutnya. See you.